Begini ya teman-teman, lanjutan dari kemarin, kaki feedback ke 100 ohm kemudian menuju ke kutub positif atau salah satu kaki dari primer. Kita lihat ada dua resistor ini, pilih salah satu. Saya pilih yang pinggir saja yang dekat dengan kutub primer. Kita tempelkan ke sini, lalu kita solder. Nah, setelah itu yang resistor satunya itu dapat basis dari transistor. Kita pasang elko dulu di kaki primer yang dipasang resistor itu. Kita pasang yang positif seperti pada gambar ya. Kita solder dulu. Nah, setelah selesai solder, kita pasang kaki kolektor pada kaki primer yang sebelahnya. Yang pertama tadi dipasangi kutub positif dan resistor yang menuju feedback, dan sekarang yang sebelahnya itu kita pasangi kaki kolektor. Kita solder dulu. Lalu kita tempelkan kaki basis dari transistor ke resistor 100 ohm yang dari feedback. Yang pertama tadi menuju kutub positif, yang kedua ini menuju kaki basis dari transistor. Kita tempelkan di sini. Lalu kita solder. Kalau ngerakit yang rapi ya teman-teman, jangan kayak saya nggak rapi, karena ini cuma tutorial, jadi ya seadanya saja. Kemudian kaki negatif dari elko kita pasangkan pada kaki emitter pada transistor. Kita solder dulu. Nah, yang kaki emitter yang dapat negatif elko nanti kita pasang pada negatif baterai, sedangkan yang positif yang dapat kaki positif dari elko dan resistor dari feedback dapat positif baterai. Ini kita solder dulu kutub positifnya. Lalu yang kutub negatifnya atau yang negatif kita solder dengan kabel hitam. Kita pasang kabel hitam di kaki emitter pada transistor. Kita beri tenol dulu di kabelnya agar bisa melekat dengan kuat. Oke, kita tempelkan ini di kaki emitter dari transistor. Nah, ini jadinya nanti kabel merah ini ke kutub positif baterai, sedangkan kabel yang hitam menuju kutub negatif baterai. Nah, jadi saya jelasin lagi. Ini dari kutub positif menuju salah satu kaki dari primer. Nah, ini kemudian menuju resistor, lalu ke feedback. Nah, yang pertama ini resistor yang pinggir ini menuju feedback. Kemudian resistor yang sebelahnya menuju kaki basis pada transistor. Nah, ini kemudian kutub negatif menuju emitter. Nah, ini dapat elko juga. Dan yang sekunder ini kita pasang ke lampu 10 watt ya teman-teman. Kalau di atasnya sudah nggak bisa, mengapa? Karena ya nggak kuat saja. Transistor itu kan nggak kayak MOSFET gitu yang lebih kuat, harusnya untuk mendrive trafo biasanya. Kalau transistor ini kecil,
cuma bisa berapa mili ampere gitu. Kita pasang kabel keluaran atau kabel output sekunder dari trafo, pasang ke beban bola lampu LED 10 watt. Kalau di bawahnya lebih baik, ini maksimal 10 watt ya. Kita pasang kabel hitam ke kutub negatif baterai, sedangkan kabel yang merah kita pasang ke kutub positif baterai, tapi tidak solder, tempel-tempel saja ya, gantinya saklar sebenarnya sih. Oh, ini kabelnya merah, belum terkelupas. Ini kita kupas dulu, kita panaskan di solder. Nah, kita coba ya, 1, 2, 3. Oh, sudah. Nah, ini teman-teman, jadinya kita geser sedikit ke tengah ya, enggak terang sekali sih, tapi ya lumayan buat emergency saat mati lampu. Kita matikan lampunya dulu, kita coba dalam kegelapan, ternyata cukup terang. Oke, kita nyalakan lagi lampunya, lampu penerangan maksudku. Nah, ini sudah jadi kesimpulannya begini, transistor ini adalah jantung dari inverter. Nah, dia berperan seperti saklar, nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup dalam ribuan kali per detik, sehingga menimbulkan denyutan yang memicu trafo untuk merubah tegangan kecil menjadi tegangan besar atau tegangan tinggi. Caranya adalah dengan menginduksikan kumparan primer. Nah, kumparan primer terjadi elektromagnet. Nah, saat dilepas akan terjadi kehilangan magnet secara tiba-tiba yang menyebabkan kumparan sekunder menjadi terinduksi sehingga mengeluarkan tegangan listrik yang tinggi sesuai dengan jumlah lilitan sekunder. Sehingga semakin banyak lilitan sekunder, maka semakin tinggi pula tegangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun depan, minggu depan saja ya teman-teman. Bye.